Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali kajian sirah kita malam hari ini dengan bacaan basmalah. Kita lanjutkan bahasan sahabat mulia Ikrimah bin Abi Jahal yang kemarin sebagian sudah kita ceritakan terkait bagaimana perilaku Ikrimah sebelum masuk Islam. 20 tahun lamanya ia bersama dengan ayahnya memerangi Rasulullah yang sangat mereka benci. Di antara perang Ikrimah di perang Badar, dia adalah salah satu dari pasukan Khalid bin Walid yang menyerang pasukan panah. Kemudian di perang Uhud, Ikrimah ini adalah selain dia menyerang pasukan panah, yang di perang Badar dia ikut berperang, tapi karena kalah balik ke Mekah. Di perang Uhud yang menyerang pasukan pemanah muslimin, kemudian dia juga yang menegakkan kembali panji Quraisy yang jatuh setelah awal mula peperangan yang Quraisy kembali ke arah Mekah. Kemudian dalam perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasulullah sebelumnya melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan kaum Quraisy karena dihadang ketika kaum muslimin ingin masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan umrah. Di antara dalam kesepakatan Hudaybiyah tersebut juga diikuti oleh beberapa suku lainnya yang bergabung, baik itu yang bergabung dengan orang Quraisy ataupun suku yang bergabung dengan kaum muslimin. Ada dua suku di kota Madinah, di kota Mekah, yang mereka sering berseteru, yaitu suku Bakar dengan suku Khuza'ah. Suku Bakar bergabung dengan Quraisy, suku Khuza'ah bergabung dengan kaum muslimin. Dalam perjanjian Hudaybiyah, siapapun yang menyerang baik kaum muslimin atau baik kaum Quraisy menyerang kaum muslimin atau kaum muslimin menyerang Quraisy, atau kaum Quraisy menyerang suku yang bergabung dengan kaum muslimin atau kebalikannya, maka perjanjian Hudaybiyah itu batal. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini kan berlangsung selama 10 tahun. Baru berjalan beberapa tahun, maka suku Bakar yang bergabung dengan Quraisy mendapati suku Khuza'ah yang sedang melaksanakan umrah tanpa membawa perlengkapan senjata sedikit pun. Suku Bakar melihat ini kesempatan nih, selama ini kita nggak pernah menang melawan suku Khuza'ah. Maka pimpinan suku Bakar melihat ini peluang, mereka ingin nyerang, membunuh suku Khuza'ah yang sedang masuk kota Mekah, namun terikat dengan perjanjian Hudaybiyah, nggak bisa nyerang. Akhirnya suku Bakar gimana cara nih supaya bisa nyerang, supaya dapat izin dari pimpinan Quraisy. Maka suku Bakar datang ke Abu Sufyan, datang ke pimpinan-pimpinan Quraisy lainnya minta izin. Semuanya sepakat gak boleh, jangan serang mereka, karena mereka terikat dengan perjanjian Hudaybiyah. Kalau kalian serang, batal nih perjanjian Hudaybiyah. Maka mereka nggak habis akal, datang lagi karena mereka butuh cukup satu persetujuan saja, maka mereka akan langsung nyerang. Maka mereka
dan Ikrimah menyetujuinya. Maka ketika suku Bakar datang ke Ikrimah minta izin, gimana nih, kami mau nyerang suku Khuza'ah, diizinkan gak nih? Maka Ikrimah melihat, udah serang aja deh, udah serang aja. Tapi jangan sampai pagi ya, serang malam lebih sudah. Maka suku Khuza'ah yang sedang melaksanakan umrah suku Bakar setelah mendapatkan izin dari Ikrimah, mereka langsung menjalankan misinya membunuh suku Khuza'ah yang ada di kota Mekah tanpa perlengkapan senjata. Sebahagian lainnya suku Khuza'ah ada di luar kota Mekah, mereka pakai senjata lengkap. Maka suku Bakar menyerang, membunuh, lebih tepatnya mungkin membantai gitu ya, dibunuh semuanya suku Khuza'ah yang ada di kota Mekah. Dan itu kejadiannya malam sehingga orang gak banyak tahu. Nah, ketika menjelang pagi, suku Bakar ini sudah mencoba untuk meloloskan diri keluar. Nah, Ikrimah setelah mengizinkan terus dia nggak mau tahu gitu. Ya sudah dilakukan, ya sudah. Maka setelahnya di antara suku Khuza'ah ada yang selamat, salah satunya pimpinannya, kemudian langsung keluar dari kota Mekah langsung menuju ke Madinah. Sampai ke Madinah langsung melapor kepada Rasulullah. Di Mekah sendiri, ketika pagi harinya mendapati banyak suku Khuza'ah yang mati, maka mereka langsung melihat ini akan ada perkara besar nih, kaum muslimin bisa saja menyerang kita. Maka pimpinan Quraisy berkumpul, termasuk Ikrimah berkumpul. Gimana nih? Kita harus melakukan perjanjian ulang, kan dari perjanjian Hudaybiyah. Jadi mau diralat gitu. Perjanjian itu ingin diralat. Karena kalau enggak, karena mereka menyangka Nabi Muhammad gak tahu kejadian ini. Padahal salah satu pimpinan Khuza'ah sudah berangkat ke kota Madinah menyampaikan infonya kepada Rasulullah. Maka dari hasil kesepakatan pimpinan Quraisy disepakati bahwa mereka akan mengutus utusan kepada Nabi Muhammad untuk bernegosiasi. Disepakati yang diutus adalah Abu Sufyan. Berangkatlah Abu Sufyan ke kota Madinah. Sampai di sana Abu Sufyan datang ke Sayyidina Umar. Jadi nggak langsung ke Nabi. Jadi untuk ingin merubah perjanjian ini, dia berharap ada salah satu sahabat senior Nabi yang mengizinkan sepakat. Maka dia merasa sudah cukup. Maka datang ke Sayyidina Abu Bakar, datang ke Sayyidina Umar. Kata Abu Sufyan, wahai Sayyidina Abu Bakar, kami ingin merubah perjanjian. Wah, itu bukan kewenangan saya, itu kewenangan Rasulullah. Datang ke Sayyidina Umar, memang ada apa? Minta dirubah perjanjiannya. Kalau memang nggak ada apa-apa, ya dengan perjanjian yang sudah ada aja. Kalau memang kalian berkhianat, sungguh kepala kalian akan aku penggal, kata Sayyidina Umar. Maka Abu Sufyan pergi lagi ke rumah Sayyidina Utsman. Nggak ada semua setuju. Sampai akhirnya Abu Sufyan datang ke rumah Zainab. Zainab ini salah satu istri Rasul. Salah satu istri Rasul, anaknya Abu Sufyan. Maka ketika Abu Sufyan masuk ke rumah Zainab, di ruang tamu rumah Zainab, di situ ada sebuah karpet yang sudah usang, yang mana karpet itu sering dipakai oleh Rasul duduk di sana. Maka ketika Abu Sufyan datang, ini karpet digulung, Pak. Kata Abu Sufyan, kenapa digulung? Ini karpet Nabi ini, nggak layak engkau duduk di sini. Jadi Abu Sufyan lihat ini agama Muhammad apa nih menurut dia, begitu kuat gitu. Maka Abu Sufyan menyampaikan lagi hajatnya. Wahai Fatimah, mintalah izin kepada Nabi untuk merubah perjanjian. Kata Zainab, itu bukan kewenangan saya. Kemudian nggak berhasil ke Zainab anaknya, maka Abu Sufyan datang ke rumah Fatimah, putri Rasulullah. Wahai Fatimah, tolonglah manusia.
Kenapa Abu Sufyan mengatakan seperti itu? Karena Abu Sufyan tahu betul resikonya ini. Kalau kaum muslimin bergerak, habis kota Mekah. Maka kata Abu Sufyan, wahai Fatimah, bawalah Hasan dan Husain ke hadapan Rasulullah, sampaikan kita ingin perjanjian ulang. Kalau enggak, habis semua manusia ini. Kata Abu Sufyan. Kata Fatimah, itu kewenangan Rasul. Maka karena melihat semua orang sekitar Nabi enggak ada yang setuju nih untuk merubah perjanjian ini, maka Abu Sufyan langsung datang ke masjid. Di situ Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat. Kata Abu Sufyan, wahai Muhammad, aku rubah perjanjian. Kata Nabi, ya gimana ceritanya? Kamu ingin rubah perjanjian tapi merubah sendiri aja. Kenapa harus dirubah perjanjian itu? Selama tidak ada yang berkhianat, ya, dan kami akan berpegang teguh dengan perjanjian tersebut. Padahal Nabi sudah mendapatkan cerita dari pimpinan Khuza'ah bahwa mereka dibantai di kota Mekah. Artinya perjanjian Hudaybiyah ini sudah batal. Tapi Nabi tidak langsung memberikan isyarat bahwa Nabi tahu kalau mereka telah berkhianat. Akhirnya Abu Sufyan tidak berhasil melobi Rasul dan dia kembali ke kota Mekah. Maka Nabi setelahnya langsung pulang ke rumah, menyampaikan kepada seluruh istrinya bahwa beliau akan menyerang kota Mekah. Beliau berpesan kepada seluruh istrinya, tidak ada satupun yang memberitahukan rahasia ini. Maka Nabi mengumumkan jihad. Berkumpul para sahabat. Sayyidina Abu Bakar datang ke rumah Aisyah. Wahai Aisyah, Nabi mau perang kemana? Aisyah diam, enggak jawab. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ganti pertanyaannya. Apakah Nabi akan menyerang Romawi? Aisyah diam. Apakah Nabi akan menyerang Persia? Diam. Apakah Nabi akan menyerang Hawazim? Ya, Hawazim itu apa? Yang perang Hunain nanti. Diam aja Aisyah. Apakah Rasulullah akan menyerang Quraisy? Diam juga. Kemudian karena nggak dapatkan informasi ini mau kemana dibawa pasukan oleh Nabi, maka Sayyidina Abu Bakar datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, pasukan jihad ini mau diajak kemana? Sama bertanya kepada Nabi, mau nyerang Romawi? Bukan. Persia? Bukan. Menyerang Hawazin? Bukan. Menyerang Quraisy? Iya. Nabi menjawab. Maka kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kita sedang dalam perjanjian dengan Quraisy. Bagaimana kita mungkin menyerang mereka? Mereka telah berkhianat, kata Nabi. Maka Nabi sampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, rahasiakan informasi ini, jangan sampai ada yang tahu. Maka setelahnya pasukan muslimin terkumpul, jumlahnya sebanyak 10.000 pasukan. 10.000 pasukan ini keluar dari kota Madinah. Mestinya itu ke Mekah itu di Madinah, ini Mekah. Mestinya kalau mau ke Mekah langsung ke sini. Tapi Nabi mengarahkan pasukan ke arah sini. Di sini Hawazin. Nabi mengarahkan pasukan ke arah Hawazin. Setibanya di arah Hawazin, Nabi membelokkan pasukannya ke sini. Strategi perang yang diambil oleh Rasul supaya orang Mekah nggak tahu nih mau akan diserang.
Karena semuanya menerka-nerka nih. Oh, kita berarti mau pas dibawa ke arah berlawanan dengan ke kota Mekah, semua sahabat, oh ini berarti kita mau ke arah melawan suku Hawazin. Karena pada saat itu sudah juga ada informasi bahwa Hawazin mau menyerang kaum muslimin. Suku Hawazin mau menyerang kaum muslimin. Maka ketika dibawa ke arah suku Hawazin, taunya ya udah berarti ini mau menyerang Hawazin. Sampai di Hawazin, Nabi hanya mengutus beberapa orang masuk ke wilayah Hawazin untuk menunjukkan bahwa kaum muslimin ada di sini. Pakai pedang gitu kan, parade. Tapi nggak menyerang Hawazin. Ini cara yang diambil oleh Rasul untuk kamuflase penyerangan ke kota Mekah. Satu hari di sana, malam harinya langsung bergerak dari Hawazin menuju ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah malam hari, langsung Rasul memerintahkan kepada seluruh pasukan untuk berkemah. Pas di pintu gerbang kota Mekah, jadi nggak jauh dari pintu gerbang. Keluar dari pintu gerbang mungkin hanya beberapa kilo, itu udah pasukan muslimin 10.000 itu jumlahnya berkemah di sana. Setelah pasukan muslimin berkemah, malam hari itu Abbas, paman Nabi, Abbas memang nggak hijrah ke Madinah karena beliau sebagai informan Nabi. Beliau sebagai kalau ada apa-apa di Mekah itu beliau yang nyampaikan ke Madinah. Maka Abbas pada malam hari itu tanpa sengaja niatnya malam itu pengen hijrah ke Madinah. Namun baru keluar dari kota Makkah, nggak jauh dari situ melihat ini siapa, kok nggak dikenal, maksudnya kok banyak banget pasukan di sini, banyak sekali tenda-tenda. Maka tidak lama melanjutkan perjalanannya sampai ketemu dengan para sahabat, kenal dengan paman Nabi Abbas. Kemudian lihat Abbas, ini pasukan muslim ini. Akhirnya Abbas langsung ketemu dengan Nabi. Setelah ketemu dengan Nabi disampaikan bahwa kita akan menyerang kota Mekah besok. Maka pada malam hari itu Abbas dipinjemin ontanya Rasul untuk balik lagi kota Mekah. Secara bersamaan Abu Sufyan keluar juga dari kota Mekah. Malam hari itu cari angin, Pak. Malam-malam kan cari angin. Kemudian ketika keluar dilihatnya banyak sekali tenda. Dia nggak kenal tenda siapa ini. Nggak sengaja ketemu dengan Abbas. Paman Nabi. Kata Abu Sufyan, wahai Abbas, siapa mereka ini? Wahai Abu Sufyan, apakah engkau tidak mengenal mereka? Ketahuilah bahwa ini semuanya ada 10.000 pasukan. Pasukannya Rasulullah, pasukan kaum muslimin yang akan menyerang kota Mekah besok pagi. Maka ketika itu Abu Sufyan langsung terdetik dalam hatinya, nggak mungkin menang kota Mekah, pasti kalah. Karena banyaknya pasukan muslimin yang datang malam hari itu. Maka kata Abbas, wahai Abu Sufyan, masuklah Islam. Gimana caranya saya masuk Islam? Kalau saya ketemu dengan Nabi, ketemu dengan pasukan muslimin di situ, pasti saya dibunuh. Maka kata Abbas, udah, saya jaminannya, ayo naik bersamaku di atas onta Rasul. Karena onta Nabi pasti sahabat nggak berani cegat. Dan Abu Sufyan diminta oleh Abbas untuk tutup mukanya, biar nggak ketahuan. Karena tahu nih, ini kepalanya Quraisy nih, pimpinannya Quraisy nih. Kalau ketemu pasti dibunuh. Maka setelah naik bersama dengan Abbas, kebetulan malam hari itu yang jaga piket malam itu Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar melihat Abbas, kenal, ini onta Nabi kenal. Cuma dia penasaran siapa di belakang Abbas. Umar kalau patroli malam itu naik keledai, Pak. Keledai sama kakinya ya kejar-kejar. Kakinya keledai sama kakinya Umar sama tingginya ya.
Maka ya santai gitu, duduk gitu. Maka dideketin ontanya Rasul. Pas dia didekat, tahu Abu Sufyan, kepalanya Quraisy. Sungguh akan aku bunuh kamu. Kata Abbas, oh enggak, jangan, enggak Umar, dia di bawah jaminanku. Maka kata Umar, enggak, belum bertemu dengan Rasul, boleh dibunuh. Kata Abbas, enggak, dia jaminanku. Karena Abbas ini sudah masuk Islam dan dia mengatakan bahwa Abu Sufyan jaminannya, maka mereka lomba gitu, lomba cepet-cepetan nyampe ke depan Nabi, lomba cepet-cepetan nyampe ke kemah Nabi. Abbas, Abu Sufyan badannya besar-besar. Nah, jadi walaupun unta Nabi besar, tapi karena yang naik orang besar, jadi lambat jalannya. Nah, Sayyidina Umar dengan keledainya kejar-kejaran tuh. Kejar-kejaran, duluan nyampe Abbas. Ketika Abbas nyampe, Abu Sufyan turun. Abu Sufyan juga ikut turun. Sayyidina Umar langsung ngejar juga ke dalam tenda. Ya Rasulullah, ini pimpinan Quraisy, izinkan aku penggal kepalanya. Kata Nabi, wahai Umar, sarungkan pedangmu. Sarungkan pedangmu. Maka pada saat itu Abu Sufyan langsung ketemu dengan Rasul. Ditanya oleh Nabi, berimanlah wahai Abu Sufyan. Pada saat itu terlihat kalau Abu Sufyan ada ketakutan juga, karena pasukan muslimin sangat banyak sekali. Maka secara spontan Abu Sufyan saat itu menyatakan keislamannya. Namun kata Nabi, Abu Sufyan, Nabi berpesan kepada Abbas, kepada pamannya, Abu Sufyan, jangan izinkan balik malam ini. Ya, jangan izinkan balik malam ini. Karena dia tadi masuk Islam, ya belum sepenuh hati, masih ada karena ketakutan tadi, karena ketakutan udah masuk Islam aja, ada rasa takut. Diminta kepada Abu Sufyan supaya nginep di rumah Abbas. Ngineplah malam hari itu Abu Sufyan di rumah Abbas. Pagi harinya, ya Rasul mempersiapkan 10.000 pasukan tadi ini. Kelompok-kelompok kecil 500 orang menampilkan kemahirannya dalam bermain senjata. Ada main pedang, ada main tombak. Jadi di depan kemahnya Abbas, jadi melihat ke depan situ, di situ tuh seperti pertunjukan gitu. Jadi semua pasukan muslimin memperlihatkan kemahirannya dalam bermain senjata. Sampai pada akhirnya yang terakhir itu 1.000 pasukan. Semuanya nutup muka, nggak ada yang kelihatan mukanya. Kata Abu Sufyan, wahai Abbas, siapa mereka? Kata Abbas, tidakkah engkau mengenal mereka? Mereka itu saudara kita. Siapa? Di situ ada Umar, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Ali. Semuanya itu yang dalam kelompok 1.000 ini itu semuanya adalah muhajirin, orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Maka melihat kekuatan muslimin, kelihan mereka dalam berperang sedemikian rupa membuat Abu Sufyan udah yakin ini balik kota Mekah, udah nyerah aja lah. Namun sebelum balik Abbas pesan kepada Nabi, wah ya Rasulullah, Abu Sufyan ini baru masuk Islam nih, orang ini senang punya jabatan, maka berikan dia jabatan. Maka oleh Nabi mestinya diangkat posisinya. Maka kata Nabi, wahai Abu Sufyan, kembalilah engkau ke kota Mekah, sampaikan. Kalau pasukan muslimin nanti masuk, sampaikan. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia selamat. Kata Abu Sufyan, rumah saya kecil ya Rasulullah, nggak muat. Kata Nabi, yang masuk ke Masjidil Haram, yang masuk ke Masjidil Haram selamat. Kata Nabi, Masjidil Haram juga nggak besar-besar banget, nggak mungkin muat nih semua penduduk Mekah. Yang masuk ke rumahnya tutup pintu, nggak ada jalan, selamat. Nah, baru artinya aman waktu ini. Maka Abu Sufyan langsung pagi hari itu masuk ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah ketemu dengan ketua Quraisy, menyampaikan, sungguh Muhammad telah datang dengan pasukan yang besar, menyerahlah kita.
Secara bersamaan ada istrinya Hindun. Nah, istrinya Hindun ini yang nyuruh Wahsy bunuh paman Nabi ketika perang Uhud. Ingat Pak ya? Hindun ini yang gigit jantung Wahsy, jantungnya Sayyidina Hamzah, tapi habis itu dibuang. Maka kata Hindun, wahai pemuka Quraisy, enggak usah percaya ini orang gemuk ini, bunuh aja dia. Karena Hindun ini sendiri punya dendam dengan kaum muslimin. Sehingga ketika Abu Sufyan datang minta untuk menyerah, dia nggak mau. Kata Abu Sufyan, gak usah percaya wanita ini, aku lebih tahu tentang dia. Artinya suami istri berantem di situ. Hindun ingin supaya Quraisy itu melawan. Kemudian gak lama Nabi langsung membagi pasukan menjadi 4 arah. Dari depan, belakang, dari barat, timur itu masuk. Dari pintu gerbang utama, ada juga dari belakang. Nabi bersama pasukan dengan Umar dan Abu Bakar itu dari pintu depan. Khalid bin Walid itu dari pintu belakang. Khalid bin Walid dengan pasukannya dari pintu belakang. Nah, ketika Nabi masuk, itu nggak ada perlawanan dari depan. Tapi ketika Khalid bin Walid mau masuk, ada perlawanan yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Dia mengajak beberapa anak muda sepantaran dia untuk melawan pasukan muslimin. Terkumpul kurang lebih 200 orang. Pasukan Khalid ada kurang lebih beberapa ribu orang dibawa oleh Khalid bin Walid. Maka ketika berhadapan dengan pasukan Ikrimah, kata Khalid, wahai Ikrimah, gak usah melawan, kalah pasukan kamu, udah nyerah saja. Katakan enggak. Kemudian Khalid mengatakan, engkau ini salah satu yang disebutkan oleh Nabi untuk dibunuh, tapi tidak di luar kota Mekah. Kalau dia, karena ini kan di luar kotanya. Kalau dia di dalam, maka Khalid yang akan membunuhnya. Tapi pada saat itu Ikrimah tidak berada di dalam kota. Akhirnya dia melakukan perlawanan, melawan pasukan Khalid, kalah, dia melarikan diri. Maka ketika Nabi masuk ke kota Mekah, Nabi mengumumkan ada 10 orang yang wajib dibunuh walaupun mereka bergelantungan di kiswah Ka'bah. Disebutkan oleh Rasul, orang yang pertama sekali, nomor 1 Ikrimah bin Abi Jahal. Ini orang udah kabur, udah kalah lawan Khalid, kabur dia. Kemudian yang kedua Abdullah bin Qattal. Ini orang yang pernah ngaku masuk Islam terus murtad. Dan dia dibunuh oleh Zubair bin Awam di kiswah Ka'bah. Dia gelantungan di kiswah, sembunyi, Pak. Tahu Zubair, ini Abdullah bin Qattal udah ditebas pakai pedangnya, mati di depan Ka'bah. Kemudian ada lagi Wahsy. Wahsy ketika disebutkan namanya, dia langsung maju minta maaf. Ya Rasulullah, ampuni saya. Akhirnya Wahsy diterima ampunannya dan juga dia mengikrarkan syahadatnya. Tapi Nabi berpesan kepada Wahsy, wahai Wahsy, jangan sering-sering ada di hadapan saya, karena saya belum bisa melupakan bagaimana paman saya syahid. Maka kalau ada sering dengar banyak, dimaafin nggak? Dimaafin, tapi nggak bisa ngelupain. Maaf wakil, dimaafin, tapi ngelupain belum. Jadi ada yang seperti itu ya. Artinya karena saking marahnya saking nggak bisa dilupain. Ya, paman yang begitu beliau cintai. Maka Ikrimah, Wahsy diterima keislamannya, nggak dibunuh. Kemudian yang ketiga adalah Mikyas bin Subabah. Nah, Mikyas bin Subabah ini salah satu penduduk Mekah yang setelah peperangan Uhud dia datang ke Madinah masuk Islam dan dia menuntut diat atas terbunuh saudaranya dalam perang Uhud. Seperti yang sudah pernah kita kisahkan dalam perang Uhud itu kan ada kisah di mana kaum muslimin karena kocar-kacir pasukan salah bunuh, Pak. Salah pas nebasnya yang kena orang Islam juga gitu.
Nah, Mikyas ini pura-pura masuk Islam supaya dapat diat, supaya dapat 10 ekor unta dibayarkan oleh orang yang membunuh saudaranya tadi. Setelah dia dapat 10 ekor unta, dia balik ke Mekah, dia murtad. Nah, Mikyas ini juga dibunuh akhirnya oleh Numailah bin Abdillah, sama di kiswah Ka'bah. Jadi mereka merasa kalau di kiswah itu aman gitu, karena kan di situ daerah haram kan, nggak mungkin bunuh. Tapi khusus hari itu untuk orang itu wajib bunuh. Maka Mikyas pun mati di depan Ka'bah. Kemudian berikutnya Khabbar. Nah, Khabbar ini dulu dia pernah menghadang Zainab waktu hijrah. Ketika akan hijrah ke Madinah, kuda ontanya Zainab dihadang oleh Khabbar. Pada saat itu Zainab sedang hamil. Maka ketika dihadang, jatuh dia dari ontanya sampai keguguran. Khabbar juga diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh, tapi dia minta maaf dan masuk Islam. Kemudian yang keenam, Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair ini influencernya penduduk Mekah, Pak. Ya, Pak. Orang yang paling pintar dalam membuat syair. Jadi syairnya dia yang ngerangkai itu. Sering dia buat syair menjelek-jelekkan kaum muslimin. Kemudian yang ketujuh itu ada Abdullah bin Sa'ad bin Sarah. Nah, ini ada kisah menarik. Abdullah bin Sa'ad bin Sarah ini adalah saudara susuannya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ketika mendapati info bahwa saudaranya juga wajib dibunuh, maka Sayyidina Utsman langsung nyari nih. Tapi bukan untuk dibunuh, nyari, menyarankan ngajak dia supaya minta maaf ke Nabi. Pasti dimaafin kan, yang lainnya udah dimaafin nih. Beberapa udah dimaafin. Maka setelah ketemu dengan Abdullah bin Sa'ad bin Sarah tadi, kata Sayyidina Utsman, wahai Abdullah, minta maaflah. Gimana caranya? Ayo ikut saya. Maka Abdullah bin Sa'ad bin Sarah tadi ikut dengan Sayyidina Utsman ke kemah Rasul. Di kemah Rasul ini sedang duduk beberapa sahabat. Di antaranya ada yang mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau ketemu dengan Abdullah bin Sa'ad bin Sarah, walaupun di kiswah Ka'bah, pasti aku bunuh dia. Ini udah janji gitu sahabat ini. Maka tidak lama Sayyidina Utsman datang, assalamualaikum gitu, ketemu Nabi, masuk, silakan masuk Utsman. Siapa bersamamu? Sa'ad, Abdullah bin Sa'ad bin Sarah. Sahabat-sahabat tadi yang sumpah di hadapan Nabi akan membunuh Sa'ad bin Sarah tadi, ini kan dulu sekitar Nabi nih. Maka ketika itu kata Sayyidina Utsman, ya Rasulullah, ampunilah saudara susuanku. Maka pada saat itu Sa'ad bin Sarah ini nyodori tangan, Pak. Maksudnya ingin syahadat. Nabi nggak mau terima, diabaikan oleh Nabi. Kemudian Sayyidina Utsman mengatakan, ya Rasulullah, terimalah taubatnya. Nabi diam. Sampai yang ketiga kali, ya Rasulullah, terimalah taubatnya. Barulah di situ Nabi menyambut tangannya dan menerima keislaman Sa'ad bin Sarah. Setelah Sayyidina Utsman dan Sa'ad bin Sarah setelah Sa'ad bin Sarah tadi masuk Islam, kata Sayyidina Utsman, yuk kita keluar, jangan lama-lama di sini, kita keluar. Nah, kata Nabi, tidakkah kan ada beberapa sahabat tadi nih, tidakkah di antara kalian yang punya akal? Kata Nabi, kenapa ya Rasulullah? Tidakkah kalian tadi melihat isyarat dariku, aku tolak tangan dia? Kenapa enggak ada yang bunuh dia? Bukankah tadi kamu bersumpah akan membunuh Sa'ad bin Sarah walaupun ada di kiswah Ka'bah? Kata sahabat, ya Nabi tadi nggak ngasih isyarat, coba kasih kedip mata apa gitu. Kata Nabi, nggak layak bagi seorang Nabi untuk memberikan isyarat. Kata Nabi, udah lewat, udah nggak bisa dibunuh lagi. Teguran Nabi kepada sahabat. Jadi itu ketika Nabi tolak, kalau ada yang bunuh udah nggak masalah. Makanya Nabi menegaskan, nggak ada yang punya akal apa di sini kalian. Maksudnya nggak lihat apa nih, udah ditolak ada 2 kali keislamannya. Kemudian yang ke-8 adalah Safwan bin Umayyah bin Khalaf.
Dia ini adalah Safwan yang diterima juga. Safwan bin Umayyah ini anaknya Umayyah bin Khalaf yang tadi di awal ketika Ikrimah menghadang pasukan Khalid itu masuk dalam pasukan itu Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Dia datang kepada Nabi minta maaf, dimaafkan. Kemudian yang ke-9 Hindun. Nah, Hindun ini satu-satunya perempuan yang suruh bunuh. Setelah kaum muslimin yang laki-lakinya syahadat gitu, kemudian Nabi ngumpulin lagi yang perempuan. Karena pakai cadar semuanya, nggak kenal siapa yang datang. Maka Nabi menyampaikan tentang jangan melakukan kesyirikan. Maka Hindu nyeletuk, kalau memang Tuhan kami benar, maka sungguh Dia akan membela kami saat ini. Artinya kan Tuhan-Tuhan mereka kan sudah dihancurin sama Nabi. Yang disisain cuma satu, Hubal. Ini patung yang paling besar. Disisain satu, sama Nabi dihancurinnya, dicolok matanya, Pak. Tapi belum kena matanya, hancur, berkeping-keping. Patung Hubal, berhalanya Quraisy. Maka ketika Hindun nyeletuk itu, gitu ya, Hindun ini mau dibunuh nih. Hindun langsung seketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi dia tahu kalau udah syahadat aman. Maka Hindun ya udah, karena udah syahadat diterima keislamannya oleh Rasul. Kemudian Nabi melanjutkan jangan berzina. Ini kan pesan Nabi kepada sahabiat, kepada yang perempuan. Hindun nyeletuk lagi, ya Muhammad, bagaimana mungkin kami berzina? Karena pada masa itu, Pak, orang bebas yang perempuan itu nggak ada yang berzina. Orang merdeka nggak ada yang berzina. Kalau budak-budak ada, tapi kalau yang merdeka sama sekali nggak ada. Jadi ketika Nabi mengatakan jangan berzina, sebuah pernyataan yang bagi mereka nggak masuk akal kalau mereka berzina. Maka kalau kita bicara zaman jahiliyah, kita ingin menjahiliyahkan mereka, saya khawatir kita lebih jahiliyah daripada mereka. Apa saya katakan? Hari ini kita kan, alhamdulillah. Kemudian kata Nabi lagi, jangan bunuh anak kalian. Hindun jawab lagi, kata Hindun, kami besarkan anak-anak kami, engkau membunuhnya di perang Badar. Kan perang Badar banyak mati dari pasukan Quraisy. Kemudian Hindun tanya ke Nabi, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini pelit ya Rasul. Ini kan dia ceritain suaminya, Pak. Kata Nabi, Abu Sufyan ini kan pembesar Quraisy. Ya Rasulullah, Abu Sufyan ini pelit ya Rasulullah. Apakah boleh aku ambil uangnya? Maksudnya ngasih tahu, ambil dompet, Pak. Kata Nabi, silakan ambil secukupnya. Jadi kalau hilang-hilang uang di rumah, Pak, nggak usah curigain orang lain. Udah ikhlaskan. Yang ngambil itu orang yang benar. Ya. Makanya banyak tempat ini, Pak, sisip-sisipannya, ya. Kemudian setelah yang terakhir yang ke-10 Humayris bin Qais. Ya, ini juga yang dibunuh nanti. Dia ini yang mencelakai untanya Abbas yang dinaiki oleh Fatimah, anaknya Nabi. Jadi ketika hijrah pernah dicelakai untanya sampai Fatimah jatuh dari unta. Jadi orang-orang yang pernah mencelakai anak Nabi itu masuk hitungan yang dibunuh semuanya. Ya. Maka Humayris pun akhirnya dibunuh. Jadi dari 10 orang yang terbunuh itu cuma 3. 2 tadi di depan Ka'bah, satu lagi Humayris. Nah, adapun yang lainnya nanti semuanya masuk Islam. Kemudian setelah tadi kalah dengan pasukan Khalid, Ikrimah melarikan diri, Pak. Dia tujuannya ingin nyebrang laut. Maka dia pergi pertama ke arah Jeddah. Setelah sampai di Jeddah, dia naik kapal di sana.
Setelah naik kapal di perjalanan kapal tersebut terjadi ombak yang besar. Dan yang naik kapal ini penumpangnya semuanya orang penyembah berhala, nggak ada satupun yang Islam. Ketika sudah ombak besar, semua mereka meminta doa, wahai Allah, selamatkan kami. Nah, mulailah di situ masuk bibit-bibit iman ke dalam hatinya Ikrimah. Dia melihat bagaimana mungkin orang yang biasa nyembah berhala, ketika kondisi seperti ini mereka minta tolong pada Allah. Maka dan juga kata Ikrimah, kalau Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dari lautan, berarti Tuhan ini pun yang bisa menyelamatkan kita dari daratan. Nah, ini udah mulai masuk nih iman, bibit-bibit iman nih. Maka setelah itu kapal ini selamat, tapi nggak melanjutkan perjalanan. Kapalnya balik ke Jeddah lagi. Secara bersamaan istrinya Ikrimah, Ummu Hakim, ini udah masuk Islam. Ummu Hakim nih barengan Hindu di sana. Ummu Hakim datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengajak Islam suamiku. Kata Nabi, kalau kamu bisa silakan. Apa jaminannya ya Rasulullah? Maka Nabi kasih surban beliau. Nih, bawa surban. Nabi titipkan surban Nabi kepada Ummu Hakim. Maka Ummu Hakim mencari suaminya. Dengan izin Allah diarahkan menuju ke Jeddah dan ketemu dengan Ikrimah bin Abi Jahal yang baru turun dari kapal. Kan selamat tadi dari gelombang besar, turun ketemu dengan istrinya. Maka Ummu Hakim berkata kepada Ikrimah, "Duhai suamiku, ikutilah Muhammad, ajarannya benar. Gimana caranya, apa jaminannya? Rasul yang menjadi jaminanmu, karena Nabi sudah memberikan jaminan tadi." Maka pada saat itu sudah mulai ada keimanan dalam hatinya. Tinggal ketemu dengan Nabi ini belum. Maka ketika perjalanan pulang, biasa Pak, sudah lama nggak ketemu ya, suami istri lama nggak ketemu, gimana Pak? Maka Ikrimah minta hubungan gitu, minta ke istrinya. Kata Ummu Hakim, wahai Ikrimah, aku tidak bisa melayanimu karena engkau masih kafir. Maka mulai dari situ udah mulai tambah kuat nih keimanannya nih. Artinya udah semakin yakin nih, sedemikian besar nih imannya kaum muslimin. Maka ketika itu sampai di kota Madinah, kemudian ke kota Mekah, kemudian Ummu Hakim langsung mengajak Ikrimah bertemu dengan Rasulullah. Kemudian ketemulah Ikrimah dengan Rasul dan Ikrimah menyatakan keislamannya, masuk Islam. Nah, setelah Ikrimah masuk Islam, Nabi memperlakukan Ikrimah luar biasa. Bagaimana tidak? Ayahnya dulu salah satu yang didoakan oleh Nabi untuk menguatkan Islam. Karena Nabi minta ya, Allahumma a'izzal Islam bi umaraini. Ya Allah, kuatkan Islam ini di antara dua Umar, Umar bin Hisham ataupun Umar bin Khattab. Umar bin Hisham ini siapa? Abu Jahal, yang bapaknya Ikrimah. Maka Ikrimah ini kedudukannya, wibawa itu sama kayak bapaknya. Jadi memang orang yang punya dihormati, disegani di sukunya. Makanya ketika Ikrimah masuk Islam, Nabi luar biasa senang banget. Dan Ikrimah setelah dia masuk Islam, dia sungguh dalam keislamannya. Bahkan ketika setiap kali dia membaca Al-Quran, dia selalu mengatakan, sungguh aku telah melalaikan kalimat yang benar ini selama ini. Dan setiap kali bersumpah, Ikrimah mengatakan, atas nama Allah yang telah menyelamatkanku dari perang Badar, tidak terbunuh sebagaimana ayahku. Itu selalu diulang-ulang. Rasa syukurnya Ikrimah sampai bertemu dengan Islam. Kemudian ini ada kisah masih ada sedikit lagi. Kalau kita
cerita tanggung, karena ada perang Yarmuk di situ cukup besar peran Ikrimah dalam peperangan Yarmuk tersebut, sampai nanti Ikrimah pun syahid di perang Yarmuk. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.